saya mrdanuri.com. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin sebagai pendahuluan tentang apa itu proyek sistem informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dan kita lanjutkan. Kemarin saya sudah memberikan tugas tentang menentukan tema ataupun judul ya, dan kelihatannya juga sudah berhasil dikumpulkan oleh mahasiswa. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah kita bahas jadi mind map dari proyek sistem informasi ya. Itu memang banyak sekali faktornya. Jelas di sini kemarin kita bahas adanya problem ya, ada problem di sini ya, apa yang melatar belakangi proyek ini terjadi. Kemudian ada bagaimana sebuah proyek ini ya, apakah nanti pembuatan atau solusinya ini berupa proyek secara menyeluruh, apakah hanya sebagian saja atau hanya sub dari proyek yang ada. Kemudian stakeholder siapa saja nanti yang akan berperan pada proyek ini ya. Kita punya tim, kita punya beberapa sumber daya manusia maupun sumber daya yang ada yang lain yang bisa kita manfaatkan. Ini stakeholder dari pihak luar bisa ya. Kemudian kind of project ya, apakah proyek ini nanti menyeluruh berhubungan dengan IT atau ada juga yang non IT ya. Jadi analisisnya di sini nanti gunakan analisis yang non IT, bisa juga ya kita menggunakan statistik misalnya, kind of project. Tapi kalau kita ini kuliah di ilmu komputer ya, nanti sebagian besar kita arahkan untuk IT ya, dan arahnya adalah pembangunan sebuah produk software, produk IT ya, perangkat lunak yang nanti digunakan untuk menangani solusi dari perusahaan. Kemudian kebutuhan dari perusahaan ya, requirement. Nah, ini dari masalah yang muncul tadi, dari masalah kita bisa menganalisis dan memberikan beberapa solusi ya, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan ini bisa tercukupi. Kemudian skill ini melihat kepada diri dari si pemilik proyek ya. Kita punya kemampuan seberapa, mampukah kita mengatasi proyek ini secara menyeluruh, tadi yang konteksnya ya, apakah proyek secara menyeluruh atau sub project atau part of sub project ya, bagian terkecil dari proyek atau mungkin lebih kecil lagi ya, set of project ya, bagian terkecil dari proyek. Nah, ini kita melihat kemampuan kita. Kalau misalnya memang tidak bisa proyek secara menyeluruh ya, kita bisa nanti kerjasama dengan stakeholder ya. Kemudian proyek ini jelas ya punya waktu, tidak seumur hidup ini ya. Punya waktu ya, waktunya ditentukan apakah 3 bulan ataukah 4 bulan, 6 bulan ya. Kemudian biayanya juga sudah ditentukan. Cakupan atau skupnya ya, nanti produk IT yang dihasilkan tadi juga memiliki skup sendiri ya. Kita memberikan batasan. Nah, di sini nanti yang akan kita kupas ya, limitation tadi. Kemudian kualitasnya, sejauh mana kualitas ini, kerumitan program ya, kemudian keindahan animasi, kemudahan dan sebagainya, ini perlu ada kejelasan ya di limitation. Kemudian di karakteristik ya, di sini ada beberapa ciri-ciri yang nanti bisa kita gunakan ya untuk dalam penyelesaian sebuah proyek. Oke, kemarin sudah kita bahas, ini mengulas saja. Kita menuju ke halaman yang kedua ya. Jadi sebuah proyek dari milik perusahaan ya, yang sudah direncanakan, proyek itu bisa direncanakan oleh perusahaan karena ada suatu keputusan manajemen ya.
Ada juga proyek itu karena adanya tantangan, sehingga perusahaan juga menyambut tantangan itu dengan membangun sebuah proyek, ya. Dan proyek itu kemudian diberikan kepada kita, ya, kita melakukan proses, ya, melakukan proses pelaporan-pelaporan, baik itu analisis maupun perancangan dan sebagainya, ya. Kita bikinkan proposal proyek untuk perusahaan, sehingga di dalamnya nanti setelah program itu diterapkan mungkin ada perubahan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Ya, direncanakan, dilaporkan, kemudian jika ada perubahan. Pada pelaksanaan proyek juga sama, jadi nanti ini adalah arah dari bagaimana pelaksanaan proyek itu dilakukan. Kita sudah menentukan jadwal, sudah menentukan alur, sudah menentukan kos, biaya, limit dan sebagainya, tapi bisa berubah, ya, bisa berubah pada tahap-tahap yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, dan kita harus melakukan perubahan, baik itu dana, waktu, sumber daya maupun yang lain. Oke, produknya jelas. Nanti proyek kita adalah proyek di bidang software, ya, sistem informasi, ya. Oke, next, ya. Nah, pada pertemuan yang lalu, mahasiswa sudah diminta untuk menentukan tema, ya, menentukan proyek tema, dan tema ini bisa jadi juga menjadi sebuah judul, ya. Pada kasus kali ini, ya, temanya berhubungan dengan pembangunan sistem informasi. Jadi perlu diingat di sini ada kata dasar sistem informasi, ya, kata dasar sistem informasi. Mungkin bisa pakai perancangan, analisa perancangan, desain, komputerisasi dan sebagainya. Kemudian ada kata pokok, ya, kata kunci yang harus ada di dalam judul tema tadi, ya. Sebagai contoh, perpustakaan berarti sistem informasi perpustakaan, sistem informasi persediaan dan sebagainya. Dan ini jangan sampai sama dengan mahasiswa yang lain, ya. Kalau misalnya sama gimana? Nah, ya, kita bisa tambahkan kata kunci yang lain, ya. Misalnya sistem informasi persediaan barang dengan menggunakan metode FIFO atau metode LIFO. Ini sudah beda dengan mahasiswa yang lain. Kemudian harus ada tempat, ya, pada, ya, di mana ini proyek ini akan dilakukan, ya. Proyek ini akan dilaksanakan di mana? Nah, ini ada tempat, ya. Kemudian perlu ada nanti di batasan masalah, ya, atau bisa juga di judul, ya, ada juga tambahan bahasa yang dipakai, ya, atau basisnya, ya. Tools pemrograman yang dipakai juga boleh, ya. Misalnya online, ya, berarti menggunakan web, ya, atau berbasis Android, ya, silahkan, boleh juga. Nah, ini gambaran contoh sederhana perancangan sistem reka medis pada Poliklinik Bunda Semarang, ya. Oke. Penentuan judul sudah selesai. Nah, bagus. Nah, akhirnya kita akan lanjutkan bahwa judul ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan praktik, ya, praktikum proyek sistem informasi. Jadi benar-benar kalian nanti punya sebuah proyek, ya, dan akan lebih baik proyek ini nanti bisa dilanjutkan ke tugas akhir, ya. Jadi sekali mengerjakan di proyek sistem informasi ini nanti juga bisa dipakai di tugas akhir kalian. Baik, ya. Oh, bagaimana kalau temanya blank? Nah, ada mahasiswa yang temanya blank misalnya, ya, kita bisa merujuk ke tempat kerja kita. Di tempat kerja kita ini mungkin perlukah atau bisakah kita buatin sebuah software atau sebuah aplikasi, ya. Di sana juga bisa, ya.
Atau mungkin kerjaan yang sejenis, ya. Misalnya dengan temannya ada di sini sudah bikin perpustakaan. Bagaimana kalau pekerjaan yang sejenis? Misalnya apa? Rental mobil misalnya, sewa peralatan pesta. Itu sebenarnya hampir sama dengan tekniknya perpustakaan. Tidak jauh berbeda, ya. Bisa juga berdasarkan bahasa pemrograman apa yang Anda kuasai, ya. Misalnya bahasa pemrograman berbasis web, desktop atau Android. Nah, di sini tinggal bagaimana Anda nanti bisa mencari sebuah aplikasi, ya, tinggal melakukan pengembangan saja, ya. Yang awalnya belum online bisa di-online-kan. Yang awalnya baru berbasis web bisa dibasiskan Android dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang di internet ini kan banyak sekali ya shortcut, ya, shortcut yang bisa misalnya bisa di-download lah, dipelajari. Silakan digunakan sebagai bahan referensi, ya, shortcut ini, ya. Bahan referensi, jangan dipakai 100%, harus ditambahi, harus di update lagi, ya, harus diperbaiki karena kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan tadi, ya, kebutuhan perusahaan. Kalau belum dapat juga temanya bagaimana? Ya, kita bisa cari teman yang pinter, ya, untuk berbagi tema maupun judulnya. Mungkin dia punya banyak judul, ya, bisa berbagi. Oke, akhirnya ya temanya sudah punya. Oke, next, ya. Nah, nanti di project ini kesulitannya apa sih? Dalam project sistem informasi itu kesulitannya memang kita harus konsisten. Kalau tidak bisa konsisten, maka semuanya akan tidak sesuai. Waktu akan mundur, biaya akan bertambah, ya. Sumber daya jelas akan bertambah, dana bertambah, jadwal bisa tidak sesuai dan seterusnya. Jadi kesulitan di dalam nanti implementasi proyek sistem informasi, ya, ini jelas, ya, kita harus konsisten terhadap rencana yang sudah dibuat sebelumnya, ya. Kemudian dalam kesulitan pembuatan tugas-tugas, saya kira itu hal biasa. Akhirnya kalian sudah punya tema, ya, tema proyek sistem informasi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk bahasan tentang beberapa hal poin penting sistem informasi atau proyek sistem informasi ini. Silakan nanti bisa diulas, ya. Saya kira tentang definisi sistem ini pernah dibahas di analisa dan perancangan, di manajemen proyek, ya, manajemen bisnis, ya, atau sistem yang lain, ya, pernah dibahas. Ini kaitannya dengan manajemen juga, proyek sistem informasi ini, jadi ada manajemen tingkat atas, menengah, maupun tingkat bawah untuk pengambilan keputusan. Ya, saya kira nanti bisa lebih dipelajari lagi, ya. Ini tentang bagaimana sebuah sistem, ada subsistem, ya. Kemudian informasi, ya, bagaimana itu data, saya kira sudah pernah dibahas di analisa dan perancangan sistem, ya. Sistem ada 4 karakteristik penting di sini, ya, dapat diandalkan, relevan, memiliki waktu, ya, lengkap, dapat dipahami dan dapat diverifikasi, ya. Jadi sebuah sistem harus terjamin keandalannya, ya, reliable, ya. Misalnya memberikan data, ya, datanya harus valid. Data ini harus relevan dengan yang menggunakan. Pada saat informasi, ya, data dan informasi ini harus tepat waktu, ya, lengkap, ya, mudah dipahami, ya, sehingga dapat dipahami, kemudian dapat diverifikasi, ya, dapat diverifikasi data ini dari mana sumbernya dan sebagainya, ini bisa dilacak. Ini tentang sistem informasi, ya, saya kira cukup jelas, ya, sampai pada perkembangannya sampai saat ini pernah kita ulas, ya, ini juga kemarin sudah kita bahas. Baik, saya menuju kepada kelanjutan dari tema atau judul yang sudah dibuat pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan kepada identifikasi proyek.
Kalian sudah punya tema, atau tema nanti dijadikan judul juga boleh, atau mungkin tema dan judul ini tidak sama juga silahkan. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kalian lengkapi dengan identifikasi proyek seperti ini. Judulnya apa, deskripsinya apa, jadi proyek Anda nanti ini ya berhubungan dengan apa, tugas-tugas apa, ya, ada masalah apa di sana dan sebagainya, bagaimana nanti gambaran singkat tentang judul Anda, ya. Pembangunan sebuah sistem ya untuk mengatasi masalah apa dengan menggunakan apa, misalnya seperti itu. Kemudian personil kunci, siapa yang berperan di dalam sistem Anda ini? Apakah admin? Adminnya ini siapa? Ya. Misalnya kalau perpustakaan misalnya, adminnya petugas. Siapa lagi personil kunci? Mahasiswa ataupun siswa atau mahasiswa ya. Siapa lagi? Pimpinan perpustakaan. Jadi 3 personil kunci kalau itu perpustakaan. Masalah yang terjadi apa? Nah, ini berhubungan dengan analisa pada pertemuan yang lalu ya, pada mata kuliah di analisa dan perancangan. Gambaran singkat dari masalah yang muncul ya, bisa karena banyak antrian, keterlambatan, lamanya pembuatan laporan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan manual ya, kebanyakan begitu. Indikator kunci keberhasilan adalah menjawab masalah ini ya. Misalnya tidak ada antrian atau antriannya tidak begitu panjang, hanya 3 orang antrian ya. Misalnya pembuatan laporan cepat misalnya, perhitungan otomatis misalnya seperti itu ya, indikator kunci. Sehingga bisa memudahkan petugas untuk melakukan proses kegiatan manajemen perpustakaan. Misalnya ini judulnya tentang perpustakaan. Oke, di sini ada satu contoh buatan mahasiswa ya, saya tampilkan contoh identifikasi proyek. Temanya tentang pembayaran SPP ya. Pembayaran SPP. Judulnya Sistem Informasi Pembayaran SPP pada MTS Paut Ulun Penanjung Kebumen ya. Apa deskripsinya? Merancang dan membangun sebuah sistem informasi pembayaran SPP ya, yang bertujuan untuk mempermudah pihak sekolah dalam proses pengelolaan keuangan, membantu dalam proses penginputan data, laporan keuangan, dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan data. Misalnya begitu gambaran sederhananya. Ya, di sini tidak memunculkan adanya masalah ya. Masalah mungkin akan dimunculkan di sini. Siapa personil kunci? Jelas, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, admin. Ini bisa tata usaha ya, mungkin ditambahi, nggak apa-apa. Kemudian siswa, 3 personil ini yang berperan sebagai kunci proyek sistem informasi. Guru bagaimana? Nah, guru mungkin nanti jadi admin ini ya. Atau pembayaran SPP-nya admin ini sebagai kasir ya, silakan ini. Masalah yang terjadi, ya ini pembayaran SPP pada MTS ini masih menggunakan cara konvensional, dicatat pada sebuah buku ya. Kemudian bagaimana sebuah sistem pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat membantu proses pembayaran di MTS ini. Ini bukan masalah ini ya, masalahnya yang pertama ini. Bagaimana ini berarti sudah masuk pada tujuan ya. Mengurangi tingkat kesalahan transaksi ya, ini tujuan ya. Jadi masalah ini ya betul yang poin 1 ini. Ya. Pembayaran SPP ya masih menggunakan cara konvensional, itu jadi masalah. Ya. Mungkin adanya keterlambatan. Nah, ini perlu ditambahi ya, spesifik lagi. Keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan ya. Mungkin banyaknya antrian siswa pada saat pembayaran. Nah, itu masalah ya. Kemudian indikator kunci keberhasilan proyek yaitu menghasilkan sebuah sistem. Nah, ini jelas ya. Yang lebih cepat, tepat guna, efektif, efisien. Oke, ya. Mampu menyelesaikan proyek tepat waktu. Oke, betul ya. Mampu menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Iya. Proyek
berhasil sesuai harapan, baik sesuai requirement dari sekolah ya, dari MTS ini. Ini sebuah gambaran dari identifikasi project. Dari identifikasi project ini nanti bisa kita perlebar menjadi sebuah proposal. Ya. Tapi awalnya dari sini. Ya, awalnya dari sini. Setelah ini nanti kita kupas lagi menjadi sebuah proposal yang lebih lebih lengkap. Tapi gambaran pertama adalah identifikasi project. Jadi tugas selanjutnya mahasiswa untuk membuat sebuah identifikasi project dari tema dan judul yang sudah dipilih pada pertemuan yang lalu. Oke, saya kira begitu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa minggu depan identifikasi project ini sudah selesai dikerjakan, ya. Dan kita akan lanjutkan dengan project ataupun tugas-tugas atau pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat siang dan tetap waspada, jaga kesehatan. Patuhi semua aturan protokol keamanan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.